Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita masih dapat untuk bertemu kembali, ya, bertatap muka, bermuwajahah pada kesempatan malam hari ini. Itu hal yang memang wajib kita untuk mensyukurinya. Baik. Alhamdulillah kita masuk pada pembahasan makharijul huruf sudah selesai, alhamdulillah. Sifat huruf sudah Pak ya? Sifat huruf sudah. Tapi ikhwah, suara jelas? Jelas, Ustaz. Kode. Jelas. Terakhir kita sampai halaman berapa ya Pak? Ustaz. 24. 24. 24. Oh, lewat jauh. 24. Oh ini ya, benar berarti ya. Ya, makharijul huruf, Ustaz. Makharijul huruf wasifat ma'amsilatiha. Makharijul huruf plus sifat disertai contoh-contohnya. Masih ingat untuk makharijul huruf ada berapa? Secara umum ada berapa? Ada 5. Secara umum ada 5. Secara rinci? Secara rinci ada 17. Karena secara rinci itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, di mana beliau menyebutkan bahwasanya makharijul hurufi sab'ata asyar adalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Baru beliau menyebutkan tempat, jauh, halaq, lisan, syafatan, dan khaisyum dengan perinciannya. Makharijul huruf yang pertama al-jauf. Pertama adalah al-jauf. Yang dimaksud al-jauf itu secara harfiah per harfiah, ya, secara katanya itu rongga. Jauf itu artinya, ya, sesuatu yang berongga itu namanya jauf. Akan tetapi secara istilah di sini yang dimaksud dengan rongga di sini adalah rongga tenggorokan dan mulut. Ya, jadi secara spesifik yang dimaksud dengan rongga di sini adalah rongga apa? Rongga tenggorokan dan mulut. Huruf-huruf yang keluar dari jauf, ya, disebutkan ada huruf-huruf mat. Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddinil hawa'i tantahi. Bahwasanya huruf-huruf yang keluar dari jauf itu adalah huruf-huruf mat. Beliau menyebutkan alif pertama, alif wa ukhtaha dan saudara-saudaranya. Maksudnya itu alif maddiyah. Ya, alif maddiyah, kemudian ya maddiyah, wawu maddiyah. Alif maddiyah contohnya qala, ya, yaitu alif sukun kemudian sebelumnya fathah. Kalau yang ya sukun sebelumnya kasroh.
Terus yang berikutnya waw sukun, sebelumnya dhammah. Ini huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan yang disebut dengan al-jauf. Kita bisa lihat. Berarti di sini contoh lihat. Qala, qala, qila, qulu, qala. Mana yang dari jauf? Oh. Oh, ya ini. Oh. Alif madiyahnya ya. Bukan ko-nya. Tapi ketika kita baca alif madiyahnya. Kalau qaf mah bukan dari Oh iya. kalau qaf itu dari tenggorokan. Dulu pernah kan sudah kita sebutkan kan untuk makharij huruf? Belum lengkap, Ustaz. Belum lengkap. Belum itu masih apa itu? Masih menyebutkan sifat-sifatnya, Ustaz. Oh, kita tuh pertama-tama tuh sifat ya, bukan makharij huruf ya. Oh, bentar. Oh, berarti kita pertama kali mulai itu sifat ya? Iya, Ustaz. Oh, ini belum detail lah ya, ya paham. Secara umum aja. Secara umum. Ya. Ya. Kita masuk secara detailnya untuk makhraj. Ya. Jauf ini ya jauf ya huruf-huruf mat. Qala, qil, qil, ko, qi, ku, ayo ko, qi, ku. Ini gambar lihat untuk gambarnya surah al-wawu al-maddiyah. Al-wawu al-maddiyah. Ketika membaca ya manilah. Ketika kita pertama alif dulu ya. Alif maddiyah dulu yaitu tajwiful halqi wal fami. Rongga, tenggorokan dan mulut. Ya, yang pertama ketika alif maddiyah kita membaca ko. Kola, lihat. Ko ketika baca ininya setelah ko ya alifnya. Ko kola posisinya lihat lidahnya seperti ini. Kemudian yang ya lihat ketika baca ya qi qila qila atau kalau kita ganti selain qaf contohnya ba ya biat biat posisi lidah yang tengah terangkat. Kalau yang alif maka dia datar, dia lidahnya datar. Ketika baca yang ya sukun sebelumnya kasroh. Qi qila. Kalau ini qola qola qila qila. Yang wau ya. Waw sukun sebelumnya dhammah. Contohnya apa tadi? Qulu, qu, qu, qulu, qulu.
Yang terangkat, lihat terangkat apanya? Lidah yang pangkal. Ya, kalau ini lidah yang tengah, ini datar. Ya, ya. Intadir, sebentar, Afwan. Jadi ini untuk posisinya. Kalau yang alif maka dia datar ya. Ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif sukun, maka itu mat. Ini mat asli, mat asli, mat asli. Jadi tiga-tiganya mat asli ya. Jadi kalau kita baca alif sukun sebelumnya fathah, maka kurang lebih gambaran lidahnya seperti ini, datar ya. Contohnya ta, panjang, ta. Kalau yang ya, ti, lidah tengahnya yang terangkat, ti, ti. Kalau yang wawu, ya wawu sukun sebelumnya domah, tu, ini terangkat, yang lidah pangkal ya. Ya, kesimpulannya bahwasanya al-jawuf yang disebut dengan rongga mulut, rongga tenggorokan itu, maka itu adalah tempat-tempatnya tempat huruf-huruf mat ya, tempat-tempat huruf apa? Tempat huruf-huruf mat. Kemudian masuk pada pembahasan yang makhrajnya al-halq. Al-halq yaitu makhraj tenggorokan. Kalau tadi rongga tenggorokan, kalau ini tenggorokannya. Pada makhraj halq itu ada 3 makhraj. Ada yang adnal halqi ya, tenggorokan yang paling dekat. Wasatul halqi, tenggorokan yang pertengahan. Aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh. Maksudnya adnal halqi atau bisa kita katakan tenggorokan atas. Ya. Tenggorokan atas. Tenggorokan bagian atas
tenggorokan tengah, ya, dan tenggorokan pangkal. Dari setiap makhraj keluar huruf-huruf hijaiyah dan akan kita bahas secara rinci. Yang pertama lihat aqsal halq. Yang aqsal halq yang paling atau bisa dikatakan yang paling pangkalnya lah ya, atau tenggorokan yang pangkal itu ada dua, hamzah ha. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu. Bahwasanya untuk yang aqsal halqi hamzun ha'u, hurufnya ada dua, hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Di sini lihat untuk yang hamzah. Hamzah ya, pangkal tenggorokan, tenggorokan yang pangkal. Lihat ini gambarnya. Ketika ini saniyan al-halaq fihi salah satu makharij, ada 3 makhraj untuk 6 huruf. Pertama-tama adalah aqsal halq. Aqsal halq itu ya lebih kepada tempat apa ya, pita suara, Pak. Ya, pita suara. Di sini ada hamzah, lihat. Pita suara. A, ya. Mantiqatul autar as-sautiyah, tempatnya pita suara. A, di sini lihat. Kalau hamzah, yang ini hamzah nih. Yang ini hamzah, pengucapan hamzah begini posisinya. Kalau pengucapan afwan, ini pengucapan ha, afwan ya. Ini pengucapan ha yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ini pengucapan hamzah. A, ini ha. A, ha, ini terbuka, lihat. Kalau ini terbuka enggak? Yang hamzah. A. Ya. Jadi kalau ha itu yang terbuka yang ha apa yang hamzah? Yang terbuka pita suara itu pengucapan yang ha atau yang hamzah? Hamzah. Yang ha, yang terbuka sedikit ya, sedikit aja. Itu yang ha. Ha itu terbuka, pita suaranya sedikit. Ha, hi, hu. Kalau yang hamzah itu enggak terbuka. Ya, dengan menutup 2 pita suara. A, i, u. Kalau ha, hi, hu. Ah, ih, ya. Dengan menutup. Kalau yang hamzah dengan menutup, kalau yang ha dengan membuka, sedikit membuka. Untuk sifatnya hamzah ini pertama dia jahar ya. Pertama dia jahar, kedua dia syiddah, ketiga istifal, keempat infita, dan kelima ismat. Pertama, dia kan jahar nih. Kalau jahar ini dilihat dari sisi nafas ada atau tidak ketika pengucapan itu. Udara, ya, udara ada tidak. Ketika mengucapkan hamzah, lihat. A. Ada nafas yang keluar? Ada udara yang keluar nggak? A. A. Nggak ada. Berarti bukan hamas. Zahar. Berarti jahar. Itu kan pertama kan. Yang kedua syiddah. Nah, kalau syiddah ini itu dari sisi suara. Kalau yang tadi jahar atau hamas itu dari sisi nafas. Kalau yang syiddah atau rokhawah ya itu dari sisi syiddah, rokhawah pertengahnya adalah bainiyah, itu dari sisi suara. Suaranya itu mengalir atau tidak, atau pertengahan. Kalau suaranya tidak mengalir, maka dia syiddah. Kalau mengalir, maka rokhawah. Kalau pertengahan, mengalir tapi sedikit alirannya, berarti bainiyah. Kita baca A, coba. A, I, U. Kemudian kita sukunkan hamzahnya. A, I, U. Mengalir nggak suaranya? Tidak. Nah, kalau nggak mengalir berarti syiddah. Ya, saya ulangi.
Kenapa dia dikatakan jahar? Sifatnya. Kategori jahar kenapa? Tidak mengalir udara. Bernapas. Ya, tidak mengalir nafas atau udara. Kalau mengalir nafas atau udara berarti Hamas. Oke, Pati paham nih ya, dikatakan jahar. Mafhum? Paham? Paham, Ustaz. Ya. Kemudian dikatakan syiddah. Kenapa dia syiddah? Ayo. Tidak mengalir suara. Suara. Ya, tidak mengalir. Mengalir suaranya tidak mengalir. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang ketiga. Istifal. Istifal. Nah, kalau istifal ini, istifal atau isti'la, ya. Istifal lawannya apa? Isti'la. Isti'la. Istifal lawannya isti'la. Ayo. Kalau istifal atau isti'la, ini dari sisi apa nih? Sisi lidah. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Pangkal lidah itu naik atau tidak ketika pengucapan huruf hamzah? Naik atau tidak? Pangkal lidahnya? Tidak. Tidak. Coba baca. A. A. I. U. Naik tidak? Tidak. Berarti dia istifal. Ya. Jadi kalau untuk istifal atau isti'la ini itu bisa dua ketentuannya ya. Bisa dikatakan naik atau tidaknya lidah pangkal atau naik atau tidaknya suara. Naik atau tidaknya suara ke langit-langit ya. Coba ulangi. Dikatakan isti'la itu atau istifal dari sisi naik atau tidaknya suara atau naik atau tidaknya pangkal lidah. Ya. Ya, dikatakan istifal atau isti'la kalau dilihat dari sisi naik atau tidaknya suara atau naik atau tidaknya lidah pangkal. Karena sebagian ulama mendefinisikan begitu, isti'la, ya kan, naiknya suara ke langit-langit, gitu ya. Dan itu ditandai dengan pangkal lidah naik. Tapi kalau A tidak naik berarti istifal. Karena kalau naik berarti isti'la. A. Ya, jangan O. O. Jadi kalau O. Nah, itu berarti naik tuh lidah pangkalnya. Dan itu salah. Kemudian berikutnya infitah. Infitah. Itu diantara tips untuk mengetahui infitah atau tidak, itu ketika kita membaca huruf, maka terbuka atau tidak mulut kita. Coba baca A, terbuka enggak? A. Nah, berarti dia infitah. Karena infitah itu kan artinya terbuka. Nah, itu bisa dari situ. Bisa pertama dengan itu caranya. Kedua, atau dengan cara suara itu tidak berkumpul di antara lidah dan langit-langit. Ya. Tidak berkumpul antara lidah dan langit-langit. Coba ketika baca A. Bacanya A atau O? Bacanya A atau O? Nah, kalau kita kumpulin suara suara A, kita kumpulin supaya ada di dalam mulut, tengah-tengah di antara lidah dan langit-langit, maka begini bunyinya. O. I. U. Nah, itu benar nggak? Kalau baca hamzah begitu, baca hamzah tapi begini. O. Betul salah? Salah. Nah, kalau dia bukan begitu berarti begini. A. Nah, suaranya tidak ngumpul di mulut, tapi keluar. Lihat. A. Keluar nggak suaranya? Keluar. Nah, kalau suaranya keluar, itu berarti infitah. Ya. Jadi kalau saya baca hamzah nih, dibacanya begini. O. Nah, berarti saya baca dengan sifat infitah apa dengan sifat itbaq?
Itbaq. Saya baca dengan sifat itbaq karena bacanya gini. Oh. Ah. Kenapa kok dengan itbaq? Karena ketika saya baca a ini suara kumpul di tengah-tengah. Oh, berarti salah. Ya. Paham dikatakan invitah atau itbaq? Invitah lawannya apa invitah? Itbaq. Lawannya itbaq. Ya, kalau itbaq berarti suaranya keluar ya. Enggak ngumpul di mulut. Nah, kalau ismat dikatakan ismat lawannya ismat itu idlaq. Kalau ismat itu cenderung susah pengucapannya. Kalau idlaq cenderung mudah. Ini mudah atau susah menurut orang Arab, bukan kita. Kalau kita orang Indonesia ngucapin apa aja mudah. Ya, bisa Pak mudah nggak ngucapin a gitu. Mudah Ustaz. Tapi ini dikatakan ismat itu karena dia dikategorikan cenderung susah pengucapannya, berat. Ini orang Arab, ya. Tapi ini sekali lagi untuk sifat yang ismat atau idlaq itu sebenarnya tidak masuk pada tidak berkaitan dengan bunyi huruf. Dia berkaitannya susah atau beratnya pengucapan huruf gitu aja. Ya, berarti tapi kita kategorikan begitu ismat. Ismat lawannya idlaq. Idlaq itu kan farra min lubin ya, farra min lubin. Karena hamzah itu nggak termasuk farra min lubin, berarti dia ismat. Latihannya lihat, perhatikan untuk pelatihannya. A, I, U, Ba. Coba. Ya, perhatikan mulutnya. Bukanya lihat. I, U, Ba. Coba lagi. Ya. Kalau A dengan membuka mulut, tapi dengan ukuran yang sedang ya, pertengahan. Karena fathahnya orang Arab itu fathah pertengahan, bukannya. Jadi bukan A terlalu lebar. Tapi pertengahan. Fathun wasat. Ya. Bukanya itu buka pertengahan. Fathahnya orang Arab itu pertengahan. Ya. I, lihat dengan merendahkan rahang bawah. I. Kalau yang doma dengan monyongkan bibir. Kalau membaca huruf yang doma tapi belum monyong berarti belum benar ya. Iya. Udah jauh banget itu, udah sampai ju aja. Mantap itu. Saya baru hamzah, Pak. Ya dah, ya, lihat. Ikuti lagi ya. I. U. Contoh di katanya, kalau di awal kata amanu atau aman, coba ikuti ya. Aman, iman, uti. T-nya jangan dipanjangin tapi disukunkan. Uti. Nah, jangan uti tapi uti. Jadi taknya
ditabrakin ke ya. Ti, 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 gitu ya. Uti. Ya. Kemudian yang ketika ada di tengah. Yu'akhidhukum. Yu'akhizukum Wa ikhwanukum. Wa ikhwanukum Wa abna'ukum. wa abna'ukum Sekarang ketika sukun di tengah dan akhir kata. Tikum. Ya. Yang monyong ya-nya. Kalau yang hamzah sukunnya tidak monyong. Jadi jangan gini. Yu. Tapi lihat ketika di hamzah sukun kita udah ketarik. Tikum. Tikum. Coba. tikum Lagi. tikum. Ya, boleh. Semuanya boleh di itu. Buka videonya biar kelihatan ya. Kemudian mayyasha. Ya, insya Allah begitu kurang lebih. Di sini lihat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf hamzah. Satu, huruf hamzah sering dibaca tebal karena kurang dibukanya mulut. A'udzu billahi. Jadi tebal. Jadi buka. A'udzu. A'udzu. Ya, dibuka ya. Kalau nggak dibuka jadi tebal. Ya. Yang kedua, ketika huruf hamzah sukun sering dibaca terpantul, padahal huruf hamzah bukan qalqalah. Ya, contohnya yu'tikum, yu'tikum, ya, terpantul ya. Kalau di sini kita baca terpantul. Betul salah? Ya, cara bacanya bukan bukan, tapi yu'tikum. Coba baca. Yu'tikum. Lagi. Iya, cukup. Ya, cukup ya. Itu kesalahan yang harus kita waspadai supaya tidak terjatuh pada kesalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya, masih pada tenggorokan yang pangkal. Huruf apa? Huruf H. Lihat, huruf H digambar, lihat. Aqsal halqi. Ya, di sini. Nah, fokus pada yang ini. Berarti yang H, berarti yang ini. Nih, yang terbuka. Pita suaranya terbuka sedikit ya. Hahihubah. Coba. Hahihubah. Lagi. Hahihubah. Aha. Jangan diputus. Jangan tapi alirkan. Jangan diputus. Lihat. Aha. Ihi. Uhu. Coba ulangi. Aha. Terus. Terus yang Toma. Ya, yang terakhir. Ya. Lagi.
Ihi, Ihi. uhu, ah. Ya, tapi jangan tipis, jangan jangan sampai dari tengah. Jangan. Mas, ini mengelak. Tapi dari lidah, afan lidah lagi. Dari tenggorokan pangkal. Dari pangkal tenggorokan. Ya, kita lihat sifat-sifat yang dimiliki huruf H. 1. Al-hams. Betul tidak? Benar. Benar, karena Cara mengalir. nafasnya ngalir. Lihat. Ha, Mengalir. ha, hi, hu, ngalir ya. Bisa dirasakan teman-teman? Bisa? Bisa, Ustaz. Ya, walaupun kadar aliran nafasnya tidak sebanyak yang huruf H. Kalau huruf H itu kadarnya lebih banyak daripada H. Perhatikan. H. Nah, kalau H itu enggak begitu. Enggak sampai enggak. Tapi itu aja. Ih, Ya. Yang kedua, sifat yang dimiliki huruf H adalah rokhawah. Alirkan suara. Alirkan apanya? Suara. 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 Lihat. Tadi contohnya. Jadi jangan bah. Tapi apa? Bah. Lagi. Bah. Jangan bah. Jangan. Tapi bah. Coba lagi. Nah, gitu ya. Begitu. Jangan bah. Khotok. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang dimiliki huruf H adalah istifal. Istifal. Berarti kalau istifal, pangkal lidahnya naik tidak? Atau suaranya naik tidak? Tidak. Tidak, ya. Jadi jangan gini. Jangan ho, benar salah? Salah, Ustaz. Ya, yang betul bagaimana? Ya, dengan merendahkan untuk H, untuk pengucapan H itu lidah yang pangkal tidak naik, ya, tidak naik. H, jangan ho, tidak. Tapi H, hi, hu. Sifat yang keempat, infitah. Coba terbuka enggak? Kita ngucapin H begini enggak? Ho. Atau H. Terbuka enggak? H. Terbuka. Ya, terbuka. H. Suaranya keluar tidak? Keluar. Ya, suaranya keluar. Suaranya tidak ngumpul. Tidak berkumpul di dalam mulut, tidak. Kalau berkumpul di dalam mulut berarti itbaq. Kalau suaranya itu keluar berarti infitah. Ya, berarti H ini infitah. Yang kelima, ismat. Dikatakan ismat karena ya cenderung susah pengucapan H bagi orang Arab. Sekali lagi, untuk sifat yang kelima ini tidak berkaitan dengan suara, tapi berkaitan dengan susah atau mudahnya pengucapan huruf tersebut. Mafhum? Ya, kita baca. Tadi udah kita baca ya. Kita baca untuk contohnya. Hadhihi bidha'atuna. Coba.
Hazihi bida'atuna. Hadhihi bidha'atuna. Hazihi bida'atuna. Ada yang monyong tidak bibir ketika kita baca hadhihi bidha'atuna? Nggak ada, Ustaz. Ada yang monyong tidak bibir? Ada tuh. Tuh. Tuh, bibirnya monyong ketika baca tuh. Jangan tuh. Hadhihi bidha'atuna. Salah betul? Salah, Salah. Ustaz. Salah. Yang betul adalah hadhihi bidha'atuna. Bidha'atuna. Tuna. Nah. Ya, awas ini hati-hati. Kalau teman-teman belum monyong ngucapin huruf yang dhamma, belum lulus. Belum benar. Iya. Coba Pak Arif baca gimana Pak Arif? Pak Arif Dedi. Gimana? Coba hadhihi bidha'atuna. Hadhihi bida'atuna. Nggak kelihatan mulutnya. Nah, Hadhihi bida'atuna. Masya Allah. Begitu Pak ya. Paham ya Pak? Pak Arif? Insyaallah. Ya. Contoh yang berikutnya, ketika di tengah kata, lihat. Huruf H-nya di tengah, lihat. Wa zahaqal batilu. Atau kita tutup, lihat. Wa zahaqal batil. Coba, ayo ikuti. Jangan diputus alif lamnya, jangan gini. Wa zahaqal batil. Jangan, tapi lihat. Wa zahaqal batil. Wa zahaqal batil. Ya, coba dengerin dulu suara saya. Dengerin dulu. Wa zahaqal batil. Putus enggak baca alif lamnya? Tidak, Ustaz. Nah, itu yang benar. Berarti kalau baca masih putus berarti belum benar. Ini yang salah tuh begini. Wa zahaqal batil. Salah. Wa zahaqal batil. Salah. Yang benar gimana? Pak Mukhlis. Yang benar gimana Pak Mukhlis? Wa zahaqal batil. Masya Allah. Paham Pak Mukhlis cara baca yang benar untuk kata zahaqal batil? Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ketika sukun di tengah dan di akhir kata. Lihat, haknya ketika di tengah, lihat. Sukun ya, sukun terus di tengah. Yahdi may yasha. Yahdi, alirkan. Kenapa harus dialirkan suaranya? Dia rohawa. Dia rohawa, maka dialirkan. Lihat. Yahdi. Coba. Yahdi. Nah, hati-hati jangan membaca Yahdi, tapi Yahdi may yasha. Ayo baca lagi. Yahdi may yasha. Yahdi may yasha. Yahdi may yasha. Saya minta Pak Hasbi. Coba Pak Hasbi. Baca yang Yahdi may yasha. Yahdi may yasha. Lagi tenggorokan bawah ya, tenggorokan bawah Pak. Ayo, jangan tenggorokan tengah. Yahdi may yasha. Ya, may-nya ditahan. May yasha. Yahdi may yasha. Kurang
Kurang lama lagi. May yasha. May yasha. Yahdi man yasha. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, begitu Pak Hasbi bacanya. Iya. Selanjutnya, kita baca yang ketika di awal kata Yah, iya. Lihat di awal kata kasroh. Ya, di awal kata kasroh. Kalau tadi hadhihi di awal kata fathah. Sekarang di awal kata kasroh. Hiya aqwam. Aku wam. Aku wam. Coba. Hiya aqwam. Hiya aqwam. Aqwam. Aku wam. Aqwam. Coba Pak Yani, Pak Muhammad Yani. Hiya aqwam. Ya, pantulan huruf qaf, pantulannya tebal. Aku, jangan ake, tapi aku, wam, hiya aqwam, hiya aqwam. Iya. Selanjutnya lihat di tengah kasroh, Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ayo. Wa ma Uhilla li ghairillahi bih. Ya. Coba. Pak Sigit. Pak Sigit Prastio. Ya, Ustaz. Iya, coba Pak. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Iya. Jadi ketika kita baca lam bertasdid, jangan sampai putus ya. Jangan uhil la. Tapi wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wa ma uhilla. Coba sekali lagi Pak Pras, Pak Sigit. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Iya. Jadi yang harus kita waspadai baca lam jangan putus. Ya. Lam itu dialirkan tapi kadar alirannya itu sedikit karena dia punya sifat bainiyah, pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Ya. Selanjutnya kita baca yang huwa a'lamu bima. Huwa a'lamu bima. Ayo. Huwa a'lamu bima. Lagi. Huwa a'lamu bima. Huwa a'lamu bima. Huwa a'lamu bima. Bapak Irfan, Pak Muhammad Irfan. Huwa a'lamu bima. Lagi. Huwa a'lamu bima. Ya pas, bagus. Baca ainnya cakep. Dialirkan tapi sedikit. Huwa a'lamu bima. Huwa a'lamu bima. Begitu ya. Ya, pas. Huwa a'lamu bima. A'lamu. Ain jangan diputus. Coba, tadi siapa yang baca? Tadi barusan siapa yang baca? Muhammad Yani, Ustaz. Oh, Muhammad Yani ya? Iya. Ya, cara ain baca ain jangan diputus Pak Yani. Jangan a'lamu, tapi huwa a'lamu. A'lamu. Alirkan sedikit.
Huwa a'lamu a'lamu bima. huwa a'lamu bima. Ayo, belum teralirkan itu huruf ainnya. Ya, dilatih lagi ya Pak Mulyani. Baik, Ustaz. Ya. Berikutnya, fala taqul. Taqul ini ya. Fala taqul lahuma. Ayo. Fala taqul lahuma. Ayo, diputus enggak nih dari fala taqul? Tidak, Ustaz. Itu, Tidak. Ustaz. Fala taqul lahuma. Fala taqul lahuma. Lihat, baca takul, takul. Langsung balik lagi ya. Jangan gini. Fala taqul lahuma, jangan. Salah. Tapi fala taqul, qul. Udah balik lagi. Qul, qul. Fala taqul lahuma. Fala taqul lahuma. Taqul, taqul, taqul. Jangan fala taqul lahuma. Moyong terus, tarik-tarik. Ah, jangan gitu, salah. Tapi fala taqul lahuma. Fala taqul lahuma. Paham? Paham, Ustaz. Ya, sekarang Pak siapa nih? Pak Dwi. Pak Dwi belum baca Pak Dwi? Ya Ustaz. Ya, baca Pak. Fala taqul lahuma. Coba mau lihat bibirnya. Fala taqul lahuma. Lagi mana? Kok hilang? Lagi Pak Dwi. Fala taqul lahuma. Mana Pak Dwi? Ustaz. Ustaz. Ya. Topi Ya. kuning, Ustaz. Topi kuning. Hah? Topi kuning. Saya Topi Ustaz. kuning, topi kuning. Peci kuning. Ya. Ustaz. ini. Pak, lagi Pak. Fala taqul lahuma. Anu ya, sinyal kayaknya nih. Suara dengan gambarnya anu enggak sama. Coba lagi. Fala taqul lahuma. Ya. Ya ini faktor sinyal sih. Ya, barakallahu fiik, Pak. Kemudian yang ketiga. Di akhir lihat fisabilillah di akhir haknya, lihat, perhatikan. Fisabilillah. Ayo, haknya itu teralirkan. Suaranya, nafasnya teralirkan. Fisabilillah. Coba, ayo baca bareng. Fisabilillah. Ada aliran haknya. Jangan gantung, jangan muallaq. Muallaq itu gantung. Nih, jangan gini. Fisabilillah. Nah, itu salah. Haknya enggak kebaca. Fisabilillah. Nah, itu enggak kebaca. Yang benar gini. Fisabilillah. Ya. Fisabilillah. Suaranya jelas fisabilillah tadi? Hanya kurang suara hanya kurang itu, Bu Ustaz, ujungnya. Suara haknya kurang terdengar. Hanya terputus tadi, Ustaz. Oh, terputus. Ya, hanya terputus, Ustaz. Betul. Fisabilillah. Oke, ya Ustaz ya. Ya. Fisabilillah. Ya, tapi lihat, jangan sampai ke dada, Pak. Jangan sampai ke dada gini. Lillah. Ke dada, jangan. Karena dia hak itu bukan dada. Dan memang nggak ada tempat keluar dada, nggak ada. Benar. Yang ada itu tenggorokan, pangkal, udah. Itu udah paling jauh itu pangkal itu. Nggak ada sampai lewatin tenggorokan sampai ke dada gitu. Nggak ada ya.
Jadi jangan tapi lihat ha ha ah masih itu masih di ruang lingkup tenggorokan, nggak sampai ke dada. Ya, siapa nih? Pak Aan. Fisabilillah. Coba Pak Aan. Fisabilillah. Gitu Pak, belum kedengaran itu haknya. Ulangi lagi. Ulangi. Fisabilillah. Ya, kedengaran nggak? Teman-teman kedengaran nggak? Enggak. Nah, ya. Ulangi lagi. Satu lagi, Lan. Ya, sekali lagi ya, boleh. Sekali lagi ya. Terakhir ya. Nah. Fisabilillah. Ya. Lillah. Lillah. Ya. Dilatih lagi nggak apa-apa ya. Dilatih lagi untuk pengucapan hak ketika dia sukun di akhir. Ya. Barakallah. Ya mungkin jelas, tapi mungkin faktor sinyal kali. Jadi sehingga kurang terlalu jelas. Ya, Afan sebelumnya Ana absen dulu sebentar. Pak Aan. Pak Aan. Ada. Pak Amir Budiman. Hadir, Ustaz. Pak Anto. Enggak ya. Pak Arif Dedi Sentik. Hadir Ustaz. Pak Dwi Sulityanto. Hadir Ustaz. Pak Eko Nur Riyadi. Hadir Ustaz. Pak Evan Farizal. Pak Evan. Pak Zulfikri atau Fikri. Pak Hasbi. Hadir, Ustaz. Pak Ilham Surya. Pak Jajang. Hadir, Ustaz. Pak Katar. Pak Katar. Pak Khairi Lutfi. Pak Laude Hamurudin. Pak Khairul Ardani. Pak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Irfan. Maujud, Ustaz. Masya Allah. Pak Muhammad Insan. Pak Muhammad Insan. Pak Muhammad Yani. Maujud Ustaz. Pak Mukhlis. Hadir. Pak Sigit Prastio. Hadir. Pak Sodikin. Hadir Ustaz. Pak Sunar Hasto. Pak Saiful Ikhwan. Pak Triyono. Pak Widi Rahmat. Pak Widi Rahmat. Pak Frizal Tanjung. Pak Barkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, yang belum disebut, yang belum dipanggil namanya ada? Ya. Ya. Kalau bisa tetap bertahan ya. Ini kita kurang lebih 3 pertemuan lagi sampai akhir, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya, insyaallah sampai akhir. Lanjut Ustaz, lanjut. Oh, lanjut. Ya.
Jadi yang belum baca. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca H, lihat. Satu huruf H sering dibaca dengan H. Lihat. H, jadi pindah makhrajnya. H. Ya, jadi H, salah. Tapi H, tenggorokan bawah. H. H. Aha. 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 Ihi. Jangan aha. Kemudian yang kedua, sering dibaca berlebihan sehingga keluar makhraj sehingga sampai ke dada. Ha. Ha, itu dada. Oh, bagus. Salah ya. Kemudian ketika huruf H sering sukun, sering dibaca terputus. Ya, terputus. Contohnya adalah tadi. Ya, contohnya itu ketika sukun, lihat. Yahdi. Bukan yahdi. Harusnya begitu kan? Harusnya dialirkan suaranya. Yahdi, karena dia sifatnya rokhawah. Kalau rokhawah itu dialirkan. Nah, ini 3 kesalahan yang sering terjadi dan harus kita waspadai. Nuhadir min hadhihi al-akhta min hadhihi al-akhta. Baik. Lanjutnya kita masuk pada pembahasan yang wasatul halqi, tenggorokan tengah. Nah, ini tenggorokan tengah ain dan ha. Ain dan ha. Perhatikan, kita bahas yang ain dulu. Yang ain, lihat pengucapan ain. Ini begini kurang lebih untuk gambarnya ya, tenggorokan lidahnya, posisinya. Dia tidak terangkat lidah pangkalnya karena dia bisa ketahuan ya, kalau lidah pangkalnya nggak terangkat berarti istifal. Kalau lidah ininya terangkat, ini terangkat, nih sebagian besar terangkat, itu berarti idbaq. Kalau yang pangkalnya terangkat berarti isti'la. Ya. Taib, ain, lihat. Jahar, sifat pertama jahar. Jahar. Kemudian dikatakan jahar karena nafasnya keluar atau tidak? Tidak. Maka dikatakan jahar. Tawasud. Nah, dikatakan tawasud karena dia pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Syiddah bukan, rokhawah juga bukan. Terus apa? Tawasud, pertengahan. Bagaimana tawasud cara bacanya? Ainnya dialirkan, tapi sedikit. Jangan nggak dialirkan. Kalau nggak dialirkan, maka larinya ke syiddah. Ya, tapi kalau baca yang betul itu dialirkan, tapi sedikit. Kemudian istifal, karena lihat dari gambar kelihatan ya, lidah pangkalnya dia nggak naik ke sini, ke langit-langit, berarti istifal. Ya, ketika pengucapannya lihat ya, suaranya nggak naik ke langit-langit, nggak tapi bukan infitah, terbuka apa tidak ketika ngucapin ain? Terbuka. Terbuka atau gini. Betul salah kalau ngucapinya Salah. Salah terbuka. Suaranya keluar. Keluar. Suaranya jangan ngumpul di dalam mulut, jangan. Jangan itu ngumpul di mulut, jangan. Tapi keluarin, suaranya keluarin. Coba. Keluar nggak suaranya? Keluar. Ya, berarti infitah. Terus dikatakan ismat karena cenderung sulit pengucapannya. Ya. Perhatikan. Ayo.
Ya, lihat. Ba. Ba. Jangan putus, jangan ba. Tapi ba. Bar. Lagi. Ba. Kalau bacanya terputus salah ya. Kalau putus salah, dia alirkan tapi sedikit. Ba. Ya, perhatikan. A. I. Contohnya akifin yamassuhumul azab. Yamassuhumul azab. La ya'lamuha. La ya'lamuha. Ya. La ya'lamuha. La ya'lamuha. Ya. Coba Pak Jajang, baca la ya'lamuha. Coba dia sukun di tengah ya, sukun di tengah. Coba Pak Jajang. Ya, tes Pak Jajang, mewujud? Ya, Pak Jajang, mewujud Pak Jajang? Namtad. Nah, betul Pak Jajang. Yang la ya'lamuha ya. La ya'lamuha. Ya. Sekali lagi, yang ainnya agak dialirkan lagi. Ya, alirkan sedikit. La ya'lamuha. La ya'lamuha. Pas. Coba ya, barakallahu fiik Pak Jajang. Selanjutnya. Iqab. Ayo, baca semua. Iqab. Nah, baknya, pantulan baknya itu tipis. Iqab. Iqab. Wallahu syadidul iqab. Wallahu syadidul iqab. Nah, saya dengar tadi wo. Wallah, jangan wo. Wa. Wallahu. Wallahu syadidul iqab. Ayo coba. Wallahu syadidul iqab. Ya, sebentar ya. Allahu syadidul iqab.
Ya. Coba saya mau dengar siapa yang belum baca. Ayo, yang belum baca tadi siapa coba? Ana Ustaz. Siapa Pak? Pak Eko. Pak Eko, coba Pak Eko. Eko. Wallahu syadidul iqab. Iya. Ya, jadi itu ya. Waw itu tipis. Jangan dibaca wow. Walaupun kita belum bahas, tapi dari sekarang saya ingatkan kesalahan yang sering terjadi ketika baca wallah itu dibaca huruf sebelum lafadz Allah itu biasanya tipis, itu maka cenderung dibaca tebal. Ya. Uqbadar. Ayo. Uqbadar. Uqbadar. Uqbad. Uqbadar. Coba. Uqbadar. Ya, kesalahan yang terjadi itu diputus. Uqbadar. Uqbadar itu salah, tapi langsung disambung membaca ba. Perhatikan. Uqbadar. Uqbadar. Coba. Coba yang belum baca tadi siapa? Yang belum baca? Masih ada yang belum baca? Saya Ustaz. Ya, silakan. Dengan Pak siapa? Amir Ustaz. Pak Amir, ya coba Pak Amir. Baca Uqbadar. Uqbadar. Nah, jangan dar. Roknya ditebalkan Pak ya. Pak Amir ditebalkan ya. Ya. Uqbadar. Badar. Di dalam mulut, jangan dikeluarin. Jangan dar. Jangan dikeluarin suaranya, tapi di dalam mulut. Ayo. Uqbadar. Kurang, tebalin. Badar. 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 Uqbadar. Sebentar, yang lain di off dulu. Ayo, Pak Amir dulu ya, Pak Amir. Uqbadar. Ya. Dilatih lagi Pak Amir ya, pengucapan roknya ya. Ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa latihan, namanya belajar ya. Jadi kalau baca ro itu kan kadang tebal, kadang tipis ya. Ro kalau fathah tebal, oro. Kalau kasroh tipis, hari, oro, hari, oro. Atau kalau dia sukun, maka lihat sebelumnya. Kalau dia sukun, sebelumnya fathah, berarti tebal. Baru. Kalau kasroh tipis, bir. Kalau sukun sebelumnya tuh mat tebal, buru. Atau rohnya sukun, sebelumnya fathah, berarti tebal. Kayak uqbadar. Ya, baik. Saya rasa cukup seperti itu. Ya. Tad'un. Coba. Tad'un. Qalqalah huruf dal tipis, jangan tadu. Tapi tad'un di luar. Pantulannya di luar. Tad'un. Ya, ketika membaca monyong. Kalau sampai non, sudah sampai non ujung, maka jangan monyong. Tad'un. Coba. Tad'un. Iya, coba. Ada lagi yang mau baca, silahkan. Ayo. Siapa? Ustaz. Pak Sodikin, ayo coba. Tad'un.
Iya, jadi nunnya itu udah balik lagi bibirnya ya. Sudah balik lagi ya, barakallahu fiik. يدعون Illattiba' illattiba'. Ayo. Illa tiba. Ba' Illattiba'. Illa Ya. Kita baca kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca ain. 1. Huruf ain sering dibaca hamzah karena salah pada makhraj. Seperti alamin dibaca alamin. Jangan a tapi a. Tenggorokan tengah. I, jangan a, i, u. Tapi a, i, u. Kedua, huruf ain dibaca melalui hidung. Dari hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jangan tapi tenggorokan. Bukan bukan tapi salah yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang sering terjadi ketika huruf ain berharokat sukun sering dibaca tertahan. Hal ini salah karena huruf ain adalah huruf yang sifatnya antara-antara, ya, baina-baina atau tawasud, antara siddah dan antara rokhawah. Kalau siddah itu tertahan, kalau rokhawah itu ngalir. Dia tertengah, tengah-tengah. Terus tengah-tengahnya seperti apa? Tengah-tengahnya itu begini, alirkan tapi sedikit. Mafhum? Ya, cukup. Ya, cukup ngantuk. Udah, kayaknya udah pada lelah matanya. Udah ya. Sudah halaman berapa nih? Halaman 30 ya, halaman 30. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. halaman 31 Ustaz. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang 31 ya. Ustaz. Ya, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa fika wa